Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mut Aryansyah Pamungkas, NIM saya 301230031, Prodi Hukum, kelas C123, Universitas Teknologi Digital. Nahriful insan, al-insan adalah yang mana artinya adalah hewan yang berasal di mana tindakan dari perilakunya harus dipikir dengan akal. Manusia diciptakan dari tanah sebagaimana dari ayat Quran surat As-Sajdah yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang menciptakan penciptaan manusia dari tanah. Kemudian setelah diciptakan dari tanah, selanjutnya Allah menjadikannya air mani yang ditimpan dalam rahim. Kemudian air mani itu dijadikan sesuatu yang membuat kemudian alaqah tersebut oleh Allah dijadikan segumpal daging. Setelah itu segumpal daging pun dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu pun dibalut dengan daging, yakni, dan sejak itu Allah menjadikannya yakni menjadi makhluk yang berbentuk yaitu manusia. Kemudian Allah pun memberkati manusia dengan basat, yaitu memikat pendengaran dan hati, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Kullu nafsi wallazi ahsalakum wa halalakum mu'bun. Katakanlah dialah yang menitipkan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagimu, tetapi sedikit sesuai kamu bersyukur. Nah, mungkin seperti inilah awal penciptaan manusia, dan di mana manusia tidak pernah selalu benar dan juga sesuatu salah, sebagaimana dikatakan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang makhlukul insan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, pemimpin dan buka bumi, yang mana manusia diciptakan dari saripati tanah dan dijadikan air mani. Kemudian air mani tersebut berkembang di dalam rahim, sering yang tumbuhlah menjadi sel-sel segumpal daging dan tulang belulang. Dari tiga aspek tersebut sehingga tumbuhlah makhluk yang berbentuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika manusia diciptakan terjadi perdebatan antara Allah dan malaikat. Malaikat mendebat Allah karena mengapa makhluk yang suka marah dan menumpahkan darah dijadikan khalifah, sedangkan kami para malaikat yang senantiasa mengagungkan namamu tidak dijadikan khalifah. Lalu perdebatan ini pun dijawab di ayat selanjutnya, karena manusia mempunyai akal sehingga ketika manusia menjadi khalifah, bumi akan berkembang, dan jika dipimpin oleh malaikat, bumi hanya akan monoton. Manusia adalah makhluk yang istimewa karena mempunyai akal. Selain hal itu, manusia juga memiliki sifat yang mana sifat tersebut terbagi, yakni satu, sifat kebaikan, takwa, atau disebut dengan takwa. A, bersyukur, yakni berterima kasih kepada yang memberikan nikmat. B, bersabar, yakni mampu menahan segala keinginan yang bersifat utuh. C, berhati lembut, yakni hati yang mudah tersentuh oleh kasih sayang. Yang D, kasih sayang, yakni saling peduli atau menyayangi antar sesama. E, orang yang suka bertaubat, yang mana ia mudah merasa bersalah dan meminta maaf. Yang kedua, sifat keburukan,
Yang pertama lemah, yang kedua mudah tertipu, yang ketiga lalai, yang keempat membantah, yang kelima takdir, dan keenam ijel. Nah, yang selanjutnya adalah tentang suku insan, tentang nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab yang berarti ruh atau nyawa, sedangkan secara istilah nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafsul insan terbagi 8, yakni 1. Nafsu amarah, 2. Nafsu hauman, yang ketiga nafsu muhaimah, yang keempat nafsu muhmainah, yang kelima nafsu rudiyah, yang keenam nafsu murdiyah, yang ketujuh nafsu khalimah, yang terakhir nafsu sufiyah. Nah, sekian penjelasan dari mafhumul ihsan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau keteledoran dalam mengucapkan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.